في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله القائل والله على الناس حج البيت من استطاع إليه وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah pada pagi hari ini, pada pagi yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan tak lupa pula khatib berwasiat terkhusus kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena takwa adalah sebaik-baiknya bekal yang kita bawa kelak di yaumil akhir. Karena dengan takwa ialah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Adapun judul khutbah kita yakni semangat berkorban dan kepedulian sosial. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat Islam yang berada di Indonesia menyambut Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah yang mulia dengan takbir, tahlil dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur. Sedangkan jutaan umat Islam di tanah suci Mekah, Arafah dan Mina sedang berkonsentrasi menunaikan manasik haji. Mereka datang dari berbagai pelosok dunia, dari berbagai bangsa dan suku, dari latar belakang yang berbeda, menyatu dalam kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menanggalkan segala atribut duniawi, meninggalkan berbagai aktivitas sehari-hari,
menghadap kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Secara serentak mereka mengumandangkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata lakal wal mulk la syarikalah. Pada momen ini pula umat Islam yang mampu ditekankan untuk melaksanakan ibadah kurban, berbagi daging dan kebahagiaan kepada sesama, menyembelih sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang lain, terutama yang membutuhkan. Disinilah kita semua belajar tentang kesetaraan manusia di hadapan Allah tanpa memandang jabatan, status sosial, latar belakang pendidikan, suku, bangsa, serta kelas ekonomi. Ibadah kurban memberikan pesan kepada umat Islam tentang pentingnya solidaritas, empati terhadap orang lain, serta menyembelih ego pribadi untuk kemanfaatan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika seorang muslim mendapatkan rezeki berupa harta yang cukup, ia harus ingat saudara-saudaranya yang lain. Dengan kata lain, ia harus merasa empati pada mereka. Islam memandang bahwa rezeki yang barokah adalah rezeki yang cukup untuk diri sendiri dan orang lain, bukan rezeki yang banyak dan berlimpah tetapi tidak barokah. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW bersabda, makanlah satu orang cukup untuk 2 orang, dan makanan 2 orang cukup 4 orang. Pengertian hadis di atas menyebutkan bahwa makanan untuk 1 orang cukup untuk 2 orang, dan makanan untuk 2 orang dapat mencukupi 4 orang, dan seterusnya. Hadis ini mengarahkan supaya setiap orang muslim memiliki kepedulian kepada mereka yang lemah dan miskin, sehingga dapat mengantarkan mereka pada kehidupan yang layak. Selain dari itu, hadis ini mengisyaratkan juga agar setiap orang mengkonsumsi makanan secara sederhana dan tidak berlebihan. Hal ini sangat berkaitan erat dengan pola hidup sederhana dan kesehatan fisik maupun mental manusia. Mengkonsumsi makanan secara berlebihan akan mengantarkan seseorang untuk menggali kuburnya sendiri. Makanan berlebihan dapat menyebabkan berbagai penyakit yang membinasakan dan merusak terhadap fisik dan rohani umat manusia. Seorang muslim yang senantiasa menginfakkan sebagian rezekinya pada orang-orang yang membutuhkan akan merasa cukup dengan segala karunia Allah kepadanya. Meskipun rezekinya tidak banyak, tetapi itu dirasakan sebagai suatu kecukupan yang tetap ia syukuri. Hatinya selalu tentram dan hidupnya pun nyaman. Dengan kedermawanannya, banyak orang yang bersimpati kepadanya dan berdoa untuk kebaikan orang tersebut dalam segala kehidupannya. Inilah yang dimaksud dengan keberkahan. Dalam hal memperoleh rezeki, umat Islam diarahkan agar meraih keberkahan dari rezeki tersebut. Bahkan bukan meraih banyak jumlahnya, karena harta yang banyak dan berlimpah kalau tidak disertai dengan keberkahan akan menjadi sia-sia, bahkan akan menjerumuskan orang tersebut dalam perilaku tercela. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Manusia muslim harus memperhatikan nasib masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, yang sulit dan menderita dari dirinya. Ia harus empati dan iba untuk menolong dan meringankan beban mereka. Rasulullah SAW memandang bahwa iman seseorang tidak sempurna sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Rasulullah SAW bersabda,
tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai, selain menyerukan untuk empati dan solidaritas pada sesama, pengarahan berikutnya dari hadis di atas adalah menyebarkan salam. Ia merupakan pesan yang sangat tinggi bagi kemanusiaan berupa teguran. Merupakan pesan yang tinggi bagi manusia untuk saling tegur sapa yang mengandung arti perdamaian dan kesejahteraan. Karena mengandung nilai perdamaian dan kesejahteraan itulah ucapan tersebut harus disebarluaskan pada setiap orang, baik yang dikenal maupun tidak dikenal. Hidup yang damai dan sejahtera adalah dambaan semua manusia yang beradab. Demikianlah ajaran Islam yang paripurna dan senantiasa relevan untuk diamalkan umat manusia sampai akhir masa. Demikian mencapai kebahagiaan duniawi dan ukhrawi. Bangsa yang berkeadaban adalah umat yang selalu memperhatikan nasib masyarakat sekitarnya. Mereka dapat hidup tenang dan damai jika masyarakatnya berkecukupan. Sebaliknya mereka merasa gundah dan gelisah jika masyarakatnya hidup susah. Rasulullah SAW bersabda, "Kamu melihat kaum mukminin dalam hal sayang menyayangi, cinta mencintai dan kasih mengasihi bagaikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang mengeluh atau sakit, maka anggota-anggota tubuh lainnya ikut merasakan dengan tidak bisa tidur dan merasa demam." Sikap dan cara pandang itulah yang harus kita usung bersama, yaitu solidaritas terhadap sesama. Dalam nuansa Idul Adha tahun ini, di balik merayakan kegembiraan dan kemenangan kita dengan takbir, tahlil dan tahmid, kita pun harus menengok saudara-saudara kita yang masih hidup dalam garis kemiskinan, khususnya di Kota Batam. Kepada mereka kita ulurkan tangan, untuk mereka kita hentikan gaya hidup yang berlebihan. Marilah kita berbagi dan empati dalam kerangka solidaritas sosial untuk bahu-membahu mewujudkan masyarakat yang mapan dan sejahtera. Berkaitan dengan hal ini, maka pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah, diperintahkan kepada kita agar melaksanakan ibadah kurban. Kurban itu diarahkan agar dilakukan secara ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu dilaksanakan karena Allah dan mengharap keridhaannya. Sedangkan daging kurbannya adalah diperuntukkan bagi mereka yang hidup dalam kekurangan dan amat membutuhkan protein hewani. Tidaklah akan sampai kepada Allah darah dan daging kurban itu. Yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari mereka yang melakukan kurban tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untukmu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhurina wa maulana Muhammad.
Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbihis sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahumma rda anil khulafa'ur rasyidin wa an jami'is sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qabalan khashi'an wa lisanan zakiran wa taubatan nasuha. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wan. Allahumma aslih ra'atar ra'iyah waj'alni Indonesia wa diyaral muslimin amin rakhiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsana wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون